Jadi hadisnya masyhur Pak, terkenal. Al jannatu, surga itu tahta, di bawah aqdamil ummahat, kakinya ibu. Ternyata hadisnya palsu. Jadi anak-anak gak usah nenek deloken surga, gak usah. Hadisnya palsu. Kemudian dibuat hadis palsu lagi. Itu surganya untuk anak, gitu. Surganya untuk bapak, antara kedua kaki ibu. Itu tambah palsu maneh. Hadisnya palsu tapi maknanya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita coba dialog interaktif. Sebenarnya masih ada bab yang perlu didiskusikan dari kitab Al-Wajiz, termasuk adalah hukum sholat hari raya fitri dan adha itu dihukumi wajib. Kita tidak boleh marah dulu, dengar dulu dengan seksama, tidak boleh a priori. Siapa tahu ada pendapat yang layak untuk diterima, misalnya begitu. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, apa membahas buku itu? Kalau membahas, saya pernah menulisnya. Saya cari misalnya judulnya hukum sholat hari raya fitri misalnya. Sudah dibahas? Oh sudah ya, sudah kalau gitu. Bagaimana? Yang tentang perubahan sholat Idul Fitri sama hukum wajib. Nah ya, sudah. Oh sudah. Apa yang belum dari kitab itu? Misalnya apa? Baik, ada pertanyaan kalau gitu? Monggo yang ingin curhat untuk kita diskusikan bersama. Kenapa kok ibu-ibu nggak dibuka seperti kemarin? Enak dibuka, gitu. Nggak kelihatan wajahnya ibu. Jauh-jauh saya datang ingin melihat wajahnya ibu. Iya. Ada pertanyaan? Bebas apapun. Silakan. Mungkin kan? Iya. Keutamaan sholat atau puasa, Pak? Ya, makanya jelaskan di silakan. Oh, kebetulan saya punya tulisan nisfu Sya'ban, nisfu
Oh, enggak ada. Sya'ban. Hadis amalan di bulan Sya'ban. Insya Allah ada di sini terkait dengan pertanyaan itu. Saya bahas di sini ada hadis kontradiksi. Satu sisi boleh puasa, sisi yang lain tampaknya tidak boleh puasa. Kemudian tentang fadilah nisfu Sya'ban, Masya Allah, ditemukan katanya itu malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sayang dasar hukumnya bermasalah, karena yang sahih itu turunnya Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Sehingga dalilnya tidak mendukung kalau diyakini nisfu Sya'ban itu adalah turunnya Al-Quran. Ini saya terangkan kenapa kok dhaif. Dalam hadis ini tidak ditemukan sanad mata rantai perawinya. Hadis jenis seperti ini lazim diistilahkan la asla lahu. Jadi kalau panjenengan dengar di YouTube di antara fadilah nisfu Sya'ban itu karena bersamaan dengan turunnya Quran, ternyata hadisnya tidak benar. Hadis yang benar itu sesuai dengan Al-Quran sendiri, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sudah hadisnya tidak ada sanadnya, bertentangan lagi dengan Al-Quran. Kemudian ada hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan fadilah nisfu Sya'ban. An Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kunyanya Abu Hamzah. Qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzili Aisyah. Saya diutus oleh Nabi untuk pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi hajatin, dalam sebuah hajat. Faqultu laha, lalu aku bilang kepada Aisyah, asri'i, cepat-cepatlah, fa inni taraktu Rasulullah, saya sedang meninggalkan Rasul, yuhaddisu, saat beliau menyampaikan hadis kepada masyarakat, an lailatin nisfi min Sya'ban. Waktu itu Kanjeng Nabi sedang membicarakan malam nisfu Sya'ban. Faqalat, maka Aisyah berkata, ya Unes, ini panggilan Anas, ya Unes, ijlis, duduk kamu, hatta uhadditsaka, sehingga aku yang akan menyampaikan hadis, bi hadisin, terkait hadis lailatan nisfi Sya'ban. Duduk kamu, saya sudah dengar, saya akan kabari kamu tentang malam nisfu Sya'ban. Inna tilka lailata, malam itu, kanat lailati, itu bersamaan dengan malam aku hidup, aku bersama Rasul. Jatah malam saya waktu itu, min Rasulillah, dari Rasulullah. Faja'an Nabi, lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ma'i fi lihafi, lalu Rasul masuk bersama saya
dalam satu selimutku, berselimutan. Fantahatu minal laili fa'alam ajidhu. Ketika tengah malam aku terbangun, dilala saya tidak mendapatkan suamiku. Nah, gitu. Fakumtu, lalu aku bangun tidur. Fatuftu fi hujratin nisa'i, aku kelilingi rumah-rumah mbok nomnya itu gitu. Jangan-jangan suamiku selingkuh itu. Dikelilingi. Falam ajidhu, ternyata aku tidak mendapatkan beliau. Kemana suamiku ini? Karena Aisyah itu pecemburu, khawatir nanti jatahnya dia ditinggal ke istri yang lain. Dikelilingi, ke rumah Hafsah kauno, ke rumah ini dauno. Fakultu la'allahu dhaba ila jariyatihi Maria Kiptiyah. Ini paling jujukannya ke istri yang keberapa ya, Maria Kiptiyah. Itu dulu budak kemerdekaan Rasul, yang dimerdekakan Rasul hadiah dari penguasa Mesir. Di sana ada suku namanya suku Kipti. Maka wanita ini, Maria ini, dinamakan Maria Kiptiyah, warga Kipti, sampai sekarang terkenal itu. Fakharajtu, lalu aku keluar. Famartu fil masjid, aku melintasi masjid. Tentu masjid ini Masjid Nabawi. Fawaqa'at rijli alaihi, ternyata kakiku nyandung dia gitu. Kan gelap pada waktu itu, nggak kelihatan. Wa huwa sajid, dilala Rasul sedang sujud. Begini ibu mencari suami itu. Dikira selingkuh, tiba-tiba sholat. Masya Allah. Yaqulu, yang berucap, sajadalaka khayali wa sawati wa amana bika fuadi wa hadhihi yadillati sanaitu biha ala nafsi faya azimu hal yaghfiru dhanba al azima illa rabbul azim. Saya enggak hafal doa ini karena ternyata do'if gitu. Jadi tidak saya hafal gitu. Faghfir li dzanbil azim qalat summa rafa'a ra'sahu wa huwa yaqul. Kemudian Rasul bangkit sambil berucap, habli, berilah aku qalban taqiyya naqiyya, hati yang takwa, hati yang suci, minasyirki, dari kesyirikan, bariyah, la kafirun wala saqiyya. Summa ada fasajada, lalu sujud lagi. Wa huwa yaqul, aku lulaka kama qala akhi Daud, aku berucap seperti yang diucapkan saudara saya Daud. Nah, ini doanya tidak saya hafal karena ternyata hadisnya apa? Dhaif. Baru Aisyah bilang, ya Hamzah, Rasul bilang, ya Humairah, wahai Aisyah, ama ta'lamina, tidakkah kamu mengetahui, anna hadhihi laila, bahwa malam ini, malam nisfu Sa'ban ini, lailatun nisfi min Sa'ban, lillahi fi hadhihi laila, pada malam ini Allah mempunyai utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, bi'adati sya'rihuna min kalbin, sebanyak bulunya onta dan anjing. Waduh. Qalat, maka Aisyah berkata, wa ma balughuna ma kalbin, apa kaitannya dengan bulu
Ghanam kalbin itu qala lam yakun fil arab qaumun aktsaru ghanaman minhum. Dan ada di Arab binatang yang seperti itu, bulunya sangat lebat sekali. La akulu fihim sitatu nafar mudminu khamr wa aqli walidai wala musiran ala zina wala musarim wala masum wala qatta. Semua itu kok bisa ya menghabisi dosa besar ini. Minum khamr bebas, wa aqal walidaini, sampai dia maksiat kepada orang tuanya dosanya bebas. Musiron ala zina, sukanya zina terus bebas. Analisanya, keterangan dalam sanad mata rantai perawi hadis ini terdapat Ibrahim bin Ishaq putra Hamdalah bin Abi Amir, dinilai Abu Hatim sering memutarbalikkan hadis, mencuri hadis. Waduh, kalau cacat bukan lagi cacat hafalan, tapi cacat pada aspek kredibilitas. Maka ulama tidak hanya mengatakan hadis ini dhaif, tapi dhaif jiddan. Itu sebabnya tidak saya hafalkan. Gurunya namanya Wahab, berpredikat paling pendusta wassalam. Sudah muridnya cacat kredibilitas, gurunya malah pendusta. Padahal ini sering kita dengarkan di YouTube untuk menjelaskan fadilah nisful sabar. Jadi tentang nuzulul Quran bermasalah, tentang bisa menjadi pembebas sekian banyak dari api neraka sebanyak bulu-bulu domba yang tebalnya Masya Allah. Ternyata hadisnya palsu. Itu sebabnya saya tidak menghafalkan doa itu. Saya cari doa yang layak dipakai. Dalam sanad Ibnu Jauzi terdapat Atta bin Ajlan yang menyendiri, dan dia dinilai Yahya laisa bisai'in, dan pendusta. Waduh, cacatnya lagi-lagi bukan aspek kedhabitan kecermatan, tetapi pada aspek adalah kredibilitas. Lagi-lagi dhaifnya dhaif jiddan, bahkan menjadi hadis maudhu atau hadis palsu. Saya cari lagi, ada ketemu lagi hadisnya Aisyah. Nah, terjemahannya saya baca. Aisyah berkata, aku mencari-cari Rasulullah, tiba-tiba ketemu beliau berada di Baqi. Ini bukan di masjid. Yang tadi ada di masjid. Ini ada di Baqi. Cerita detailnya nanti ketemu malam hari, gerabak-gerabak, istrinya ndak, suaminya ndak ada. Oh, ternyata baru keluar, diikuti. Begitu diikuti dari jauhan, suaminya ke Baqi. Mungkin kerosor Rasul. Dibiarkan, ditunggu. Jangan-jangan habis ke Baqi ke Mbok Nom lagi. Itu Aisyah itu. Begitu keluar, kok pulang? Bergegas, dia pulang terlebih dahulu. Itu cerita detailnya seperti itu. Kemudian jangan dikira perilaku Aisyah itu tidak diketahui oleh Rasul. Maka Rasul bersabda, apakah Anda tidak takut diperlakukan tidak adil oleh Allah dan Rasulnya? Wah, ancaman. Karena tidak percaya kepada suami. Itu Aisyah.
Aku menjawab, wahai Rasulullah, aku mengira Tuhan mendatangi sebagian istrimu, gitu. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah turun di malam nisfu Sa'ban ke langit bumi, dari alam arasnya sampai ke Baitul Izzah, lalu mengampuni sebanyak bulu domba kala yang seperti tadi itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor urut 739, Ibnu Majah 1389, Ahmad 26.018, Ishaq bin Rauhai dalam kitab musnadnya 850 1700, Abad bin Humaid dalam muntakhobnya nomor 1509. Banyak yang mengeluarkan tidak otomatis hadis itu sahih, supaya dipahami. Dan yang menarik di sini ada Tirmidzi. Keterangan dalam sanad mata rantai perawi hadis tersebut ada perawi Hajjaj bin Arta. Ia tidak dapat dijadikan hujjah, berarti periwayatannya dhaif. Ia juga tidak pernah bertemu gurunya Yahya bin Abi Katsir, tambah nemen dhaifnya, sehingga status sanadnya munqati, terputus. Kalau sudah terputus, gagal persyaratan kesahihan hadis. Gurunya Yahya bin Abi Katsir tidak pernah mendengar dari waduh, terputusnya bukan hanya satu tempat, satu peringkat, tapi beberapa peringkat. Nanti namanya mu'dzal, gitu. Munqati dari beberapa tempat. Seperti hadis di atas juga dikeluarkan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor urut, namun semua jalur sanadnya lemah. Nah, karena sekali lagi sanadnya terputus, perawinya dhaif, ini bukan sekedar dhaif, tapi turun derajatnya jadi dhaif jiddah. Walaupun tidak ada yang tertuduh dusta. Saya teringat dikeluarkan Tirmidzi ini karena teman saya sudah menerjemahkan buku ini. Awalnya saya diminta jadi tim, tapi saya keberatan. Keberatan bukan penghargaannya, enggak. Keberatan karena kok yang diterjemahkan hanya teksnya. Itu yang menjadi keberatan. Karena Tirmidzi ini lain dari yang lain, sering memberi penjelasan tentang status sanad. Ulama dulu, Abu Dawud, tidak usah dijelaskan, ulama sudah paham. Tapi Tirmidzi ini dijelaskan, di dalam sanadnya ada fulan, ternyata begini. Bahkan Tirmidzi ini punya spesialis. Fikihnya dilakukan oleh ulama ini, Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh fulan, dalam masalah ini juga diriwayatkan oleh fulan. Nah, ini rahasia saya pada teman-teman, kok bisa sampai tahu hadisnya dalam masalah ini dikeluarkan ini. Nah, ini rahasianya. Jadi saya bukan orang pertama. Dengan nanti media kecanggihan ilmu, diriwayatkan Jabir, ada di sini grade, dikeluarkan ini, ada ini grade. Itu ceritanya kenapa saya bisa datangkan dari berbagai sahabat. Setelah jadi 4 jilid ditunjukkan saya, maunya apa?
Ya tolonglah dikoreksi. Waduh. Nah kalau saya suruh ngoreksi dengan terjemah sendiri saya gitu. Kalau gitu tolonglah dikasih komentar Ustaz. Waduh, keberatan saya ngasih komentar, khawatir sampai marah gitu. Enggak apa-apa Ustaz. Di antara komentar saya bukan hadis ini, ada hadis palsu. Ini hadis ini saya paham hadis palsu. Dari mana tahu? Penjelasan Tirmidzi sendiri. Nah sampean tidak menjelaskan, menerjemahkan penjelasan Tirmidzi. Nanti khawatir orang yang tidak ngerti ilmu dianggap di buku hadisnya masih sahih. Maka karya sampean ini khawatir menjadi karya yang sesat dan menyesatkan. Marah dibalik itu. Tadi katanya tidak marah, kok sekarang sampean jadi Ustaz gak ngajeni kerja lebih 5 tahun saya. Loh, permasalahannya bukan lama saudara kerja, kenyataannya seperti ini. Iya Ustaz ya, iya. Nah, karena Anda sudah menjual naskah, Anda tidak akan bisa memperbaiki. Kenapa Ustaz? Pengalaman. Untuk memperbaiki penerbit butuh dana lagi, nggak mau gitu. Makanya jangan jual naskah, lebih baik menggunakan royalti. Nanti kalau dikoreksi nggak mau menerbitkan, bisa dicabut untuk diterbitkan yang lain gitu. Nah, sudah itu ceritanya. Nah, ini termasuk walaupun dikeluarkan Tirmidzi, ternyata statusnya dhaif tidak. Orang menganggap itu bukan hadis, berarti jaminanmu itu tidak bisa. Wong Imam Tirmidzi tidak mengkhususkan mengkodifikasi hadis sahih. Ada lagi yang ketiga, hadis Abu Musa al-Asy'ari. Dinarasikan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengintai pada malam nisfu Sa'ban, lalu mengampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan yang bermusuhan. Ini lumayan, enggak sampai riba, jadi diampuni gitu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor urut 1390. Saya coba misalnya, innallaha la yutali'u, mengawasi. Saya carikan misalnya, khawatir karena ini karya lama, belum menggunakan Samila dulu itu. Saya sekarang punya Samila, lebih enak, penomorannya sering beda. Ibnu Majah tadi ya Pak ya. Coba aja. Tuh ketemu. Nah, innallaha la yattali'u, mengawasi gitu, mencermati fi lailatin nisfu Sa'ban. Itu ceritanya. Nah, keterangan dalam sanad mata rantai perawi hadis ini terdapat Ibnu Lahi'ah, dinilai lemah dan tidak punya mutaba'at. Wah, repot. Kalau gitu nggak mungkin hadisnya sahih, nggak mungkin hasan, hadisnya dhaif, tapi tidak keterlaluan. Gitu ceritanya. Karena Ibu Lahi'ah ini bukan pada aspek kredibilitas, tapi hanya aspek hafalan. Kalau dia punya mutaba'at, syawahid, bisa meningkat nanti yang lebih baik. Sayang tidak ditemukan mutaba'atnya, tidak ditemukan syawahidnya, maka tidak bisa meningkat dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Keempat,
Hadis Mu'ad bin Jabal, dinarasikan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengintai pada malam nisfu Sa'ban, lalu mengampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan yang bermusuhan. HR Ibnu Abi Asim dalam As-Sunan nomor 512, Ibnu Hibban 5661, Baihaqi dalam Su'abil Iman, Baihaqi dalam Fadail Awqat, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Abu Nu'aim dalam Khilya Auliya. Keterangan, dalam sanad ini terdapat perawi makhul, dia tidak pernah berjumpa dengan gurunya, Munqati. Nama gurunya Malik bin Yahmari. Dengan demikian sanadnya Munqati terputus. Kalau terputus begini, dhaifnya sudah keterlaluan. Ini biasanya ulahnya orang yang tidak bertanggung jawab, ngaku-ngaku dari seorang guru padahal tidak pernah berguru dari orang itu. Hadis sahih tentang malam nisfu Sa'ban hanya menunjukkan bahwa Allah mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sa'ban tanpa dikaitkan dengan amal tertentu. Karena itu praktek sebagian kaum muslimin yang melakukan sholat khusus di malam itu dan dianggap sebagai sholat malam nisfu Sa'ban adalah anggapan yang tidak benar. Karena bagaimanapun untuk sholat, untuk puasa harus ada dalil yang spesifik. Kalau ditandai amal soleh selain puasa, selain sholat, monggo, gak jadi masalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengintai pada malam nisfu Sa'ban bukan hanya pada malam nisfu Sa'ban saja. Wah, dalam hadis yang sahih itu tiap malam Allah itu mengintai hambanya, menawarkan 3 hal. Hal min mustaghfirin, ada ndak tengah malamku yang mohon ampunan, aku ampuni. Wa hal min mustatibin, ada ndak hambaku tengah malam ini yang tobat, aku terima. Wa hal min sa'ilin, ada ndak tengah malam ini hambaku yang minta-minta, fa'utiya ili, aku beri. Oh, itu janjinya Allah. Summa aroja, kembali ke alam arasnya. Kalau atas itu sahih banget. Tapi apakah dengan berita itu kemudian kita tandai dengan sholat, kita tandai dengan katakanlah puasa? Butuh tuntunan khusus. Itu ceritanya. Jadi jangan punya pemikiran ini hari mulia, ayo kita tandai dengan sholat, ayo kita tandai dengan puasa. Oh, syariat tidak begitu. Hari raya itu mulia atau tidak? Mulia, malah tidak boleh puasa. Hari Jumat mulia, malah tidak boleh puasa. Itu syariat. Jadi jangan punya pemikiran ketika hari ini adalah hari mulia, ayo kita tandai dengan sholat. Sebab nanti kalau kita punya fatwa gini, pertanyaannya, terus tata krama sholatnya seperti apa? Berapa rakaatnya? Itu harus ada rincian. Karena ini masalah tauqifiyah, bukan masalah selesai dengan nalar, tapi dengan tuntunan. Ada lagi hadis yang kelima, Abu Sa'id Al-Khudri. Dinarasikan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda,
Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi pada setiap malam. Berhenti sini, benar, sahih itu. Jika telah berlalu sepertiga malam pertama, benar. Dalam riwayat lain, jika telah berlalu tengah malam atau sepertiganya, benar gitu. Dalam riwayat lain, saat tersisa sepertiga malam terakhir, benar gitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akulah raja, adakah yang memohon padaku? Ini yang tadi saya katakan, ini yang benar. Bukan hanya pada nisfu Sa'ban, terjadi pada setiap malam. Oh itu panjang, nanti hadisnya baru Bukhari, selesai sudah. Jadi hadis yang sahih begitu. Jadi Allah itu memperhatikan kita tengah malam, bukan hanya nisfu Sa'ban, setiap malam, fi qa'ri kulil lail. Maka indah kata Rasul, laksanakan sholat saat teman-teman tidur, wan nasu niyam. Itu terjadi di tengah malam. Pernah ada kalkulasi. Kalkulasinya apa? Di siang hari itu yang turun diroyok sekian banyak orang. Di malam hari yang ngeroyok kok satu orang, yo dapat segalanya gitu. Itu kalkulasi dari fadilahnya orang yang sholat malam. Nah, dari sini tidak ditemukan hadis yang spesifik adanya tuntunan sholat di nisfu Sa'ban. Itu gambarannya. Setelah itu puasanya sekarang. Puasa nisfu Sa'ban. Hadisnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dinarasikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, enak Pak, saya besarkan ini Pak, jadi bisa baca. Perlu dibesarkan lagi? Cukup ya? Komputer korek biar melek. Jika datang malam nisfu Sa'ban, maka lakukanlah sholat malam dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Demikian Allah seterusnya berfirman hingga fajar terbit. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah 1388, Baihaqi dalam Syu'abil Iman 3822, Baihaqi dalam Fadhail Awqat nomor urut 24. Ada keterangan di dalam sanad mata rantai perawi hadis ini terdapat Ibnu Abi Sabrah, namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Sabrah. Dinilai Ahmad dan Ibnu Ma'in ia memalsukan hadis. Selesai sudah. Ternyata hadisnya apa? Palsu. Enak sudah. Ibnu Hajar menilai ia tertuduh dusta bodoh. Berarti hadisnya apa? Palsu. Yang kedua, hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang, apakah Anda berpuasa di Saror Sa'ban? Nah, ini yang jadi problem.
karena hadisnya lumayan gitu. Tinggal sekarang yang menjadi permasalahan memahami kata saror Sa'ban. Karena kata saror itu bisa berarti tengah Sa'ban, bisa berarti 3 hari di bulan tengah Sa'ban. Itu problemnya. Walaupun sehari, ia menjawab tidak. Nabi bersabda, maka jika tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan, maka gantikanlah dengan berpuasa 2 hari. Loh, kalau Anda tidak bisa melaksanakannya, mengkodoknya, itu supaya mengkodok 2 hari. Hadisnya keluarkan Bukhari, keluarkan Muslim, keluarkan Abu Dawud, keluarkan Ahmad. Cuma problemnya memahami kata saror Sa'ban. Nah, ini baru bisa dijadikan landasan hukum bagi yang memahami saror Sa'ban itu tengah Sa'ban. Di sini ada perintah sholat? Tidak ada. Perintah puasa? Tidak ada. Kalau mengkodok kan gitu. Itu ceritanya. Apa korelasinya hadis ini dengan berpuasa nisfu Sa'ban? Tidak ada. Hadisnya memang sahih walaupun pemaknanya bisa beda, tapi sama sekali tidak menunjukkan syariat puasa dan syariat sholat di nisfu Sa'ban. Hadisnya sahih. Nah, muncul sekarang, kok bisa ya ada buku di nisfu Sa'ban itu supaya sholat 100 rakaat. Pernah jalani sampean? Dicoba. Dicoba gitu. 11 rakaat tidak sombet ya. Apalagi 100 rakaat. Belum witirnya ini ya. Belum. Kan sholat malam selalu ditutup dengan sholat apa? Witir. Sebagian umat Islam mengadakan acara khusus di malam nisfu Sa'ban. Umat muslim boleh melakukan ibadah apapun tanpa mengkhususkan satu bentuk ibadah tertentu. Kita ini bukan hanya di nisfu Sa'ban, kapanpun boleh, tapi mengkhususkan itu jadi problem. Yang jelas amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul adalah memperbanyak puasa. Itu jelas, entah itu Senin Kemis, entah itu puasa Bid, misalnya begitu. Karena memang kita bersiap menjalani puasa Ramadan. Oh, di bulan Sa'ban supaya banyak puasa, boleh. Untuk persiapan menghadapi bulan apa? Ramadan, misalnya begitu. Seperti mengadakan sholat nisfu Sa'ban, maka jangan melakukannya, karena sholat adalah ibadah mahdhah yang mutlak harus ada tuntunan dari Nabi. Sedang sholat nisfu Sa'ban itu tidak ada dalam literatur fikih madzhab apapun. Terkejut saya ungkapan ini. Berarti baru muncul Pak permasalahan ini. Di fikihnya Abu Hanifah tidak dibahas. Saya coba di fikihnya Imam Malik, bukan Malikiyah namanya, Imam Maliknya tidak muncul. Di Masail Ahmad bin Hanbal pun saya coba mencari, tidak muncul. Berarti ini muncul setelah mereka. Ulama yang memperbolehkan memperbanyak amal di malam nisfu Sa'ban menegaskan bahwa tidak boleh mengadakan acara khusus atau ibadah tertentu.
baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri di malam nisfu Sya'ban, karena tidak ada sunnah khusus di malam itu. Untuk itu menurut pendapat ini seseorang diperbolehkan memperbanyak ibadah secara mutlak. Mau baca Quran silakan, mau banyak sedekah silakan, tapi tidak ada yang namanya ritual khusus, apalagi terkait puasa dan terkait dengan apa? Sholat. Nah, analisa saya seperti ini persis ketika membaca hadis 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, hari yang luar biasa, lebih baik dari jihad. Perbanyaklah amal soleh. Itu nasihat Rasul. Di situ tidak ada perbanyaklah puasa, perbanyaklah sholat, tidak ada. Tapi karena pikiran kita sholat dan puasa itu termasuk amal soleh, apa salahnya? Kan begitu di YouTube itu. Tidak boleh untuk sholat, untuk puasa harus ada dalil yang rinci. Alhamdulillah belum saya temukan hadis yang sahih. Itu ceritanya. Ditemukan tradisi pada masyarakat jika telah memasuki nisfu Sya'ban, mereka melaksanakan sholat 100 rakaat yang pada setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Berarti 100 kali 100 berapa, Pak? 10.000. Wah, mudah-mudahan bisa, kita coba ya gitu. Dasarnya apa? Hal ini didasari hadis-hadis berikut ini. Dasar hukumnya ini. 1. Hadis Ali bin Abi Thalib. Dinarasikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka lakukanlah sholat malam dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam, bukan tengah malam, pada waktu maghrib. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Demikian Allah seterusnya. Fir'aun ini tadi sudah kita bahas artinya. Andaikan ini kita jadikan hadis instruksi, pertanyaan berikutnya, bagaimana hadis aplikasinya? Kalau puasa itu apakah hanya sehari atau 2 hari atau 3 hari? Kalau sholat itu gimana tata krama sholatnya? Belum ketemu ya yang 100 rakaat. Nah, ini sanadnya sudah kita jelaskan tadi. Ada yang namanya Abu Sahro sebagai pemalsu hadis. Selesai. Hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib. Dinarasikan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, wahai Ali, barang siapa sholat 100 rakaat. Nah, ini baru muncul hadisnya. Wahai Ali, kata siapa? Rasul. Barang siapa sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, nah ini instruksi namanya, pada setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Loh, tadi katanya 100 kali, sekarang dalilnya hanya 10 kali. Enak ini daripada yang pertama ya. Wahai Ali, tidaklah siapa saja yang sholat seperti itu kecuali baginya dikabulkan setiap hajat yang ia minta di malam itu. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi dalam Maudhu'at wa Salam deh. Ternyata hadisnya palsu.
Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Manarul Munif, Suyuti dalam La'ali Masnu'ah fi Ahadits Maudhu'ah, Saukani dalam Fawaid Majmu'ah, himpunan hadis-hadis palsu. Keterangannya, keberadaan hadis ini hanya direferensi hadis-hadis palsu, menunjukkan kepalsuan hadis tersebut. Gagal mencari apa? Tuntunan. Tua saya senang. Yang ketiga, hadisnya Abu Hurairah. Barang siapa sholat di malam nisfu Sa'ban sebanyak 12 rakaat, ini lebih gampang. Dan pada setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Waduh, pakai apa kira-kira nanti? Ngitungnya pakai apa kira-kira? Ya gampang. Bawa karet, selesai satu pindah gitu. Tinggal berapa? 6 pindah. Kok repot? Atau ceklikan, ceklik oleh ya. Maka tidaklah ia keluar kecuali telah ditampakkan tempat duduknya di surga. Loh, kok bisa melihat surga? Mulai bermasalah gitu loh. Hanya dengan wahyu orang bisa melihat ihwal surga. Mulai bermasalah ini. Dan ia dapat mendatangkan syafaat untuk 10 keluarganya yang seharusnya mereka menjadi penghuni neraka. Luar biasa. Mendatangkan syafaat dirinya sendiri gak mampu. Kok bisa menyelamatkan 10 apa? Keluarganya. Di mana sih hati? Oh alah, ternyata dikeluarkan Ibnu Jauzi dalam himpunan hadis palsu. Oleh Suyuti dalam himpunan hadis palsu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Manarul Munif untuk niteni hadis sahih dan dhaif gampang kok. Dari matanya bisa. Seperti tadi, mana mungkin dengan fadilah sholat apapun kok bisa melihat ihwal surga. Itu aja sudah ndak mungkin. Kalau gitu hadisnya apa? Palsu. Hadis Ibnu Umar, barang siapa yang di malam nisfu Sa'ban membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali dalam 100 rakaat, sama dengan tadi, maka tidaklah ia keluar dari dunia sehingga Allah mengutus 100 malaikat dalam mimpinya, yang 30 malaikat mengabarkan gembira masuk surga, yang 30 malaikat lain menjaganya dari neraka, dan yang 30 lainnya malaikat menjaganya dari kesalahan, dan yang 10 malaikat membentenginya dari orang yang memusuhinya. Waduh, dikeluarkan jawab Ibnu Jauzi dalam himpunan hadis palsu. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Kinani dalam Tanzihus Syariah, ini juga himpunan hadis palsu. Itu ceritanya. Oh, habis. Tidak pernah ketemu dengan hadis yang sahih. Dhaif tapi kan hadis Ustaz bagaimana teman-teman? Ya sudah, tidak dilanjutkan diskusinya. Kebetulan dhaifnya tadi bukan sembarang dhaif. Dhaif pada aspek kredibilitas. Selesai sudah. Atas dasar apa kita sholat di nisfu Sa'ban? Kalau Sarar Sa'ban dimaknai 3 hari, oh berarti puasa tanggal 13, 14 dan 15 setiap Komariah. Atau boleh nanti 15, 16, 17-nya juga tidak masalah.
Itu namanya puasa muti saat bulan purnama, saat bulan memutih. Itu ceritanya. Terjawab sudah? Monggo, barangkali ada yang pernah baca referensi lain. Tanya Ustaz. Monggo silakan. Beberapa waktu yang lalu saya baca uraian tentang bahwa yang kita pernah sering kita dengar yaitu adalah surga di bawah telapak kaki ibu, itu ternyata adalah hadis palsu, Ustaz. Ini bisa Dari mana sampai tahu? Saya baca di mana? Saya lupa semuanya. Pokoknya saya baca. Itu ditulis oleh mahasiswa saya S3. Dijadikan referensi makalah dia. Maka saya bilang, tolong teliti hadis ini ya. Habis diteliti ternyata palsu. Tapi itu sudah tersebar masuk. Loh, ayo kita sebarkan ya. Ada hadis yang saya buat, la bancaan illa bibandengin. Wah, terkenal. Misalnya, dosa saya Ustaz. Nah, itulah perlunya belajar. Buku Anda jadi referensi orang lain, bukan hanya Anda yang membuat referensi. Kemudian muncul hadis palsu berikutnya, surga itu di telapak kaki ibu bagi anak, bagi orang tua. Surga itu antara kedua kaki ibu. Mati. Iya. Makanya nanti kalau sudah pulang sampai lihat ya antara dua kakinya ya, gitu. Untuk melihat surga gitu. Itu ceritanya. Jadi mahasiswa saya bikin makalah, referensinya bukunya sendiri. Saya tidak akan nyalakan. Tugas Anda teliti hadis itu. Habis teliti laporan Ustaz, silakan. Hasil penelitian ternyata palsu Ustaz. Dosa saya ya Ustaz, itu tanggungan Anda. Maka saya pribadi kalau jangankan palsu, doif saja kewajiban saya menjelaskan, sehingga nanti orang tahu, oh ternyata katanya doif karena ini dan ini. Terima kasih. Yang lain monggo silakan. Salat sunnah syuruk itu ada yang mengatakan itu juga tidak kuat. Gimana Pak? Salat sunat syuruk. Iya. Dulu itu hadisnya ada yang mengatakan dhaif. Ya. Saya tidak bisa nyalakan Pak. Karena apa? Hadis itu di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, bener Pak, bener. Tapi hasil penelitian punya syawahid kok. Syawahidnya dhaif, bener. Sekarang pertanyaannya, dhaifnya dari sisi apa? Gitu loh. Di Indonesia itu kan tidak pernah dijelaskan. Kalau sampai punya majalah yang satu ini, hadis ini sampai kepada kita dengan 7 sanad. Sanad pertama ada fulan A dhaif, kan begitu. Sanad yang kedua ada fulan B dhaif, tanpa dijelaskan dhaif ini pada aspek apa. Karena perawi itu dibidik 2 hal, kredibilitas, keadilannya, atau ad-dhabtu, kecermatannya. Tidak dijelaskan. Sanad yang ketiga ada perawi C dhaif. Sanad keempat ada perawi D dhaif. Sampai kesimpulannya dhaif. Itu model Indonesia. Saya tidak menyebutkan siapa tokohnya. Padahal tidak begitu. Harus dirinci. Dhaifnya itu ada pengaruh dengan periwayatan atau tidak. Dalam ilmu jarh wa ta'dil, al-jarh itu qadi atau ghairu qadi. Itu Pak. Apakah jarahnya itu, negatifnya itu mempengaruhi periwayatan atau tidak mempunyai periwayatan? Tidak ada pengaruhnya.
Karena ulama jarh wa ta'dil dulu belum punya kaidah, Pak. Pokoknya seorang menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Lah pengkritik ke situ dalam buku saya, klasifikasi kritikus hadis, kelompok mutasaddid. Masa lihat kiainya minum sambil berdiri, mungkarul hadis. Padahal kiainya dapat 5 hadis. Rasul pernah minum sambil berdiri. Jangan-jangan nanti sampean sebagai kritikus melihat saya ngerokok sambil bilang mungkarul hadis. Kiai kok ngerokok? Di kiai nggak ngerokok. Berarti ilmunya perokok, mungkar semua. Itu dipelajari, Pak. Bukan hanya cacat titik, enggak. Sehingga Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi ini yang dinilai nisai mungkar, ketahuan kalau dia meriwayatkan dari gurunya Abdullah atau Ubaidillah. Suka membolak-balik. Abdullah orang baik, Ubaidillah orang tidak baik. Kok mestinya Ubaidillah diganti dengan Abdullah? Nanti kalau dalam hadis Ad-Darawardi tidak meriwayatkan dari 2 guru, tidak ada masalah. Wong Darawardi itu orang pakar hadis, punya banyak buku hadis. Kalau dari hafalannya sering keliru, tapi dari bukunya valid banget. Begitu, Pak. Nah, ternyata dalam penelitian dhaifnya perawi itu bukan aspek kredibilitas. Itu hanya pada aspek hafalan. Karena ada pendukung meningkat dari dhaif menjadi hasan. Saya sendiri tidak pernah mengatakan hadisnya sahih. Andai kan meningkat nanti menjadi hasan li ghairi. Tapi bagi kacamata dhaif campur dhaif tambah nemen, ya tidak akan bisa meningkat yang lebih baik. Mungkin yang sampean dengar itu kacamata yang kedua ini, Pak. Kok iso ngono? Lah apa sing sitok kena penyakit flu burung. Lah sing loro kena antrak. Sing telu kena penyakit yang baru saja itu namanya apa? Covid. Lah telur-telurnya digabung ya tambah komplikasi lah gitu. Itu cara berpikirnya begitu. Kalau itu yang jadikan cara penelitian, tidak bisa meningkat yang lebih baik. Sudah sampai tinggalkan sholat suruh. Enggak, masih ada. Lu kan dhaif. Eman haji dan umroh sempurna lagi, Pak. Sempurna. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Mungkin perlu diperpanjang penjelasan soal hadis. Gimana, Pak? Hadis tentang ibu keserkan tentang ibu mungkin perlu diperjelaskan. Jadi hadisnya masyhur, Pak, terkenal. Al jannatu, surga itu tahta di bawah aqdamil ummahat, kakinya ibu. Ternyata hadisnya palsu, Pak. Jadi anak-anak gak usah nenek delok surga, gak usah. Hadisnya palsu. Kemudian dibuat hadis palsu lagi. Itu surganya untuk anak, gitu. Surganya untuk bapak antara kedua kaki ibu.
Itu tambah palsu maneh. Hadisnya palsu tapi maknanya bener. Kamu praktekkan ya nanti ya. Bu, aku pengen lihat surga, gini Pak. Itu ceritanya. Saya coba cari Pak hadisnya Pak. Kok ketutup? Mumpung ada ininya. Al-jannatu tahta al-jannatu tahta tahta. Ini aja ya Pak ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Cari misalnya di kitab-kitab Sahih Bukhari misalnya, klik bab al-jannatu tatabari. Oh bukan, al-jannatu tatadila. Bukan, klik al-jannatu tatadila lisi. Bukan, klik al-jannatu tatadila asyu. Bukan, klik al-jannatu tatabariki. Bukan, klik. Oh, timbangannya ngono, diperpanjang aja biar lebih spesifik. Al-jannatu tata aqdam al-ummahat. Ummahat. Klik, ini lebih spesifik. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Cari, klik. Dauno. Cari lagi yang tipe sunan apapun, tipe sunan. Klik. Macam cari lagi yang tipe lain. Ilhaq dulu tipe musnad. Wah, ini biasanya musnad akhirat biasanya ada. Mudah-mudahan ada. Klik. Nah, ini. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Takhriju qaf dal kaf. Sanatu hatta sana'atul aziz sana'atul rahman al-firi sana Sulaiman bin Malazim Sardalika Islu Al-Mughirah an Sabit bin Abdurrahman bin Abil Riba. Loh, ternyata khatibnya Ghori. Artinya apa? Yang lain ajana satu. Oh, nggak ada penjelasan. Sayang. Ujuk-ujuk muncul. Oh, ini bukan hadis. Ini al-jannah dikeluarkan oleh Ibnu Syihab Al-Qudai. Nah, sayang tidak ada penelitiannya Pak. Dari mananya itu. Caranya begini Pak. Abu Ali Al-Husain bin Khalaf Al-Wasti, kayaknya bagus. Umar bin Ahmad bin Syahid. Nah, mulai bermasalah. Dari mana tahu? Klik biografinya. Tidak pernah muncul dalam biografi. Padahal perawi itu harus jelas siapa orangnya, identitasnya di mana, nilai jarh ta'dilnya bagaimana. Karena ini pemangku amanat Rasulullah. Ini ada orang seperti ini ngaji, ikut ngaji, bukan murid khusus, tidak masuk dalam database saya Pak. Ulama berikutnya ini nggak dikenal,
Ini turis ikut-ikut ngaji gitu. Gitu Pak, majelis taklim itu dulu jelas siapa gurunya, siapa muridnya, jelas Pak. Itu hati-hatinya ulama hadis biar bisa dipilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Tawan Pak. Jadi tidak ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Muwatta Malik. Itu gambarannya. Jelas ya Pak ya? Nah, itu. Bagaimana misalnya kita cari di buku kumpulan hadis palsu? Kalau di palsu aja nggak ada, berarti lebih palsu ini Pak. Nah, ya, elok dulu semuanya. Majmu ini kumpulan buku-buku tadi Tanzihus Syariah, Al-Kinani tadi itu, Maudhu'at Ibnu Jauzi, nah, itu. Alilal Mutanahiyah, Al-Aliyah, ini bukunya Suyuti, himpunan hadis palsu. Jadi bukan dhaif lagi nih Pak, sudah palsu. Klik, nah muncul di referensi hadis palsu. Nih muncul ini. Nah, hadis al-jannah tahta aqdamil ubamat qala tamimah ma'arifu hadzal lafaz bi isnadi sabit. Tidak pernah ada dengan sanad yang sahih. Berarti hadis ini apa? Palsu. Udah gak usah nginceng kakinya ibu gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo silakan. Kemarin saya dapat kiriman dari teman tentang kias. Kias soal membahas soal anak-anak di masjid. Anak-anak yang digelarkan di masjid itu menjadi larangan yang perlu diperhatikan oleh takbir. Anak-anak apa Pak? Anak-anak yang ramai di masjid. Anak-anak yang di anak-anak yang ramai di masjid. Dalam bahasa kias ini ternyata dilarang. Dikiaskan pakai apa Pak? Nah iya, kias itu menyamakan hukum Pak. Dulu kita kiaskan zakat fitrah kurma dengan beras. Kenapa? Kurma makanan pokoknya bangsa Arab, beras makanan pokok bangsa Indonesia. Itu namanya kias. Lah anak rame ini diserupakan, dikiaskan dengan apa Pak? Nggih, monggo. Nggih. Jadi kias itu seperti gini loh. Kamu seperti singa dalam hal apa? Keberanian. Nah, gitu. Berarti kamu itu disamakan, dianalogikan dengan kias karena keberanian. Misalnya begitu Pak. Jadi ada yang dikiaskan, ada yang makis, yang dijadikan pengkiasan. Dikenal dengan tasbih. Iya, monggo. Bisa Pak, dibacakan Pak. Monggo. Nggih, monggo. Bagus ini informasi. Wah, dibaca Pak, saya tidak bisa kalau kecil-kecil gitu Pak. Bacanya? Oh ini nih. Ini juru baca. Mas Dad, monggo mikir. Nggih. Monggo silakan. Ilmu masalahnya. Ya. Salah satu kemungkaran yang besar, Abdul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan masjid harus dijaga dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Orang-orang yang sholat di masjid juga harus dilindungi dari hal-hal yang mengganggu. Semisal suara teriak-teriak anak-anak di dalam masjid. Anak-anak yang menjadi sebab tikar atau sajadah masjid menjadi kotor dan lain-lain. Terlebih lagi jika hal ini terjadi saat pelaksanaan sholat. Gangguan yang terjadi saat sholat berjamaah berlangsung termasuk kemungkaran yang sangat besar.
Majmu' Al-Fatawa 22/204. Iya, ini kan fatwanya. Terus kiasnya di mana? Ya, kemungkinan suara teriak-teriak itu dikiaskan dengan kemungkaran tadi itu ya. Mengotori saja dikiaskan dengan kemungkaran yang sangat besar. Kok gitu cara kiasnya? Ini ada penjelasannya. Iya. Mengganggu orang lain adalah kezaliman yang merupakan dosa yang sangat menakutkan. Nggak jadi masalah, bagus gitu. Dosa yang sangat menakutkan hati orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Seorang muslim adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah maupun lainnya. Betul. Termasuk gangguan dengan lidah dan mulut adalah suara teriak-teriak yang mengganggu kenyamanan orang lain. Iya, itu kan orang dewasa. Masa dikiaskan sampai anak-anak? Jika mengganggu orang lain itu haram, apalagi mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah, tentu saja lebih besar dosanya. Perbuatan dosa itu jika dilakukan di tempat yang mulia, dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di tempat selainnya. Iya. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan di masjid itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di luar masjid. Iya. Teriakan anak-anak di masjid sambil lari-lari terhitung kemungkaran yang sangat besar. Menurut Bapak? Iya, menurut ini ya. Iya, menurut. Terlebih saat ibadah sholat berlangsung. Iya. Anak-anak tentu saja belum memiliki memikul dosa. Iya. Sehingga dosa yang timbul karena suara teriakan anak-anak itu ditanggung oleh orang dewasa yang mengajaknya ke masjid. Oh, enak ini. Baik orang tua, kakek atau saudara dari anak tersebut. Nah, lu gak usah ngejak anak, Pak. Padahal boleh enggak? Boleh. Aneh, Pak. Ada lagi oh, tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit. Tidak semua orang yang berniat melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala karenanya. Tidak jarang orang yang bermaksud mencari pahala malah mendapat dosa. Iya. Orang tua yang mengajak anaknya yang masih kecil ke masjid tentu saja bermaksud mencari pahala, mendidik anak dan membuat anak cinta sholat serta cinta masjid. Iya. Anak, tetapi jika ternyata anak kecil yang dibawa tidak bisa dikendalikan dan hanya lari-lari ke sana kemari sambil teriak-teriak, tentu saja dosa yang didapat, bukan pahala. Terima kasih. Untung itu fatwa, Pak, itu, Pak. Nggih. Untung itu fatwa, Pak. Bukan pola Rasul, Pak, itu. Saya itu pernah dengar dari ceramahnya Ustaz Hidayat. Iya. Hidayat itu bilang, masalahnya bukan melarang anak untuk bukan, tapi lebih kepada waktunya. Belum waktunya, belum saatnya dibangun jangan dimakan. Iya, terima kasih. Artinya bisa dikendalikan bisa. Oke. Terima kasih. Padahal, waduh, kalau kita hidup bersama Rasul, banyak anak yang dibawa ke masjid. Iya. Dan sesungguhnya tidak ada, Pak, anak nakal itu tidak ada, Pak. Itu justru anak kreatif, Pak. Gitu. Waktu di Saudi sholat terawih, Pak, anak-anak itu ruami, Pak. Ruami, Pak. Ini bukan di Masjid Nabawi, Pak, bukan. Ini di masjid kampung, karena saya di flat. Nah, flat itu sampingnya ada masjid. Ruami anak-anak. Datang orang tua ambil mic, Pak, memarahi orang tuanya itu yang membawa anak ke masjid ini. Iya, Pak. Setelah itu mic diambil oleh imamnya, dinasehati. Itu menurut penilaian Anda itu kayak durung tahuan jadi anak cilik ngono aja. Iya, imamnya itu balik menasehati dia. Dia itu anak kreatif, Pak. Sampai Rasul ketika sujud, Hasan itu hiscinan gitu loh. Ganggu gak, Pak? Ganggu. Menurut fatwa sampean ganggu. Yang tua memahami memang itu tabiat. Nah, harusnya begitu, Pak.
Jangan dikira kalau sampean sujud kemudian ditunggangi anak bukan mengganggu, Pak. Itu kan persepsi sampean gitu. Persepsi hadis tidak apa-apa tuh. Apalagi Ibnu Abbas, sof itu naik keledai di depannya lewati gitu. Waktu di Mina itu tidak ditegur oleh Rasul. Apa enggak terganggu sampean? Terganggu enggak? Salahi terganggu. Ya kita ini ngerti ilmu psikologi, bahwa psikologi anak berbeda dengan psikologi orang tua. Jangan disamakan mereka dengan aturan orang tua. Masalah di Masjid Al-Falah itu, saya dicurhati oleh ustadz-ustadzah. Gara-gara ada pengumuman anak di bawah usia 3 tahun tidak boleh dibawa masuk. Akhirnya tidak bisa membawa anak-anak yang biasanya dilatih ke masjid gitu. Anak-anak playgroup itu gitu. Kalau ngumpul, Begitu saya sampaikan. kalau ngumpul di masjid nanti gimana? Muncul, ini masjid sudah dikasih karpet. Nanti kalau kotor gimana? Saya berani ngomong, Mbak. Kalau demi menghalangi anak gara-gara karpet, enggak usah dikasih karpet. Berani saya ngomong itu, Mbak. Iya. Sekarang teknologi canggih, Mbak. Karena ada alat vakum. Kok repot? Kalau perlu takmir, siapkan pempes sebanyak-banyaknya. Anak-anak yang mau masuk, ayo pakai pempes. Kan selesai permasalahannya. Ada lagi jamaah yang datang saya, Ustaz, saya ini sekarang sudah tidak lagi ngaji di Masjid Al-Falah ini. Ke saya, Pak. Kenapa? Anak saya masih kecil, tidak mungkin saya bawa masuk, Ustaz. Ya gara-gara pengumuman itu gitu. Sejak kapan ada aturan anak tidak boleh masuk ke masjid? Ya Allah. Berani, Pak, saya marah. Kalau demi kotor menghindari anak tidak boleh masuk, gak usah dibahas karpet. Tapi kan teriakannya kan memang mengganggu. Ya anggap itu biasa, yang namanya anak gitu loh. Jangan merasa terganggu. Di Masjidil Haram ada yang ditali, Pak. Mana yang lari rono. Sopo sih nggak nggu. Ini kan ditali hilang temenan, Pak, anak itu. Supaya disadari itu tabiat anak-anak kreatif itu. Kalau perlu saya ceramah, dia datang ambil mic, saya kasihkan micnya gitu. Aduh, gak oleh gitu. Anak naik, Pak, ya. Jangan ditakut-takuti. Ojo nanti jatuh gimana? Jangan, Pak. Kalau perlu, ayo terus naik terus. Tapi sampai siap-siap belugur gitu. Itu menghilangkan kreativitas, Pak. Apakah memang nggak batas usia berapa harus belajar? Nggak pernah dapat hadisnya saya. Kita buatkan hadis saja ya, Pak, ya. Anak yang usia 1,5 tahun tidak boleh, gimana, Pak? Berarti 1 tahun boleh. Untungnya hadisnya palsu. Iya. Masalahnya bukan, tadi kan saya bilang, masalahnya bukan marah, bukan. Mungkin lebih mengkondisikan supaya kenyamanan kita. Jadi anak-anak yang belum bisa dikendalikan, sebaiknya diajari di rumah gitu. Oh gitu. Oh bagus. No oma Dewian ya, Pak, ya. Ditinggal bapak ibunya ngaji. Ibunya di rumah. Oh ibunya di rumah. Kalau ngaji. Ya udah dikondisikan gitu. Di Kalimantan tuh bagus, Pak. Saya saksikan itu anak-anak itu ditempatkan khusus, Pak. Ditempatkan khusus, ada pembina khusus di Kalimantan. Iya, kalau bisa didesain gitu, gimana anak-anak di tempat di atas tambah rame itu ceritanya. Jadi mohon orang tua, fahamilah psikologi anak beda dengan psikologi orang tua. Jangan merasa terganggu. Bersyukurlah punya anak kreatif seperti itu.
ada hadisnya selesai Pak. Itu pemikiran toh Pak. Semua fatwa tadi kan pemikiran. Ada hadisnya Pak? Tidak ada. Justru hadisnya Rasul membawa anak cucu lagi, masih kecil lagi. Kira-kira Hasan pelayan enggak ya kira-kira ya? Ya gak tahu, gak ada berita. Jadi substansinya boleh membawa anak. Nah kalau hadisnya boleh, kenapa sampai melarang dengan pikiran kita? Gitu. Hentikan segala pemikiran berhadapan dengan wahyu. Itu fatwanya Ibnu Taimiyah loh Pak. Tapi kan pemikiran berhadapan dengan hadis. Bisa diterima Pak? Belum. Tapi ini lebih banyak. Kalau zaman lebih nyaman Lah iya, orang tua supaya paham tabiat anak memang begitu. Maka jangan merasa terganggu. Selesai sudah. Tapi orang tuanya Pak, bukan anaknya. Selesai sudah. Gitu. Kok ya sampai nggak tahu jadi anak cilik ayam ya. Piro-piro Pak, anak ini mau dibawa ke masjid. Kalau enggak, bola sodokan loh Pak. Tapi kan memang mengurangi khusyukan kita Pak. Teriak-teriak putar-putar. Ya mudah-mudahan kalau mengurangi nggak apa-apa. Kalau sekedar mengurangi nggak apa-apa. Pokoknya tidak membatalkan sholat. Tapi kita bangga anak-anak rame ke masjid. Timbangan nang warkop. Jadi begitu Pak. Saya dengarkan mulai dari awal tadi pemikiran, bukan tuntunan Pak. Sementara tuntunannya boleh membawa anak ke masjid. Selesai sudah Pak. Fatwa siapapun berhadapan tuntunan habis. Walaupun yang fatwa Ibnu Taimiyah. Misalnya begitu. Jangan-jangan itu bukan fatwanya Ibnu Taimiyah. Iya, rujukannya Majmu' ada, bisa dicari. Tapi sekali lagi, sejak awal tadi semuanya hanya berdasar pemikiran. Kalau pemikiran siapapun berhadapan dengan wahyu, hindari pemikiran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh kita punya pemikiran melebihi dari fatwanya Nabi, apalagi bertentangan dengan sabda Rasul. Kira-kira begitu Pak. Mana anak sampean? Gak dibawa gara-gara fatwa itu. Iya, mohon Bapak yang bawa anak supaya dikondisikan lah gitu. Gimana caranya anak itu walaupun dia punya kreasi yang untuk sholat ini aja dibimbing biar bisa menikmati sholat bersama. Sehingga orang tua mendidik anaknya gemar ke masjid. Mudah-mudahan anak ini tidak mengurangi kekhusyuan sholat. Mudah-mudahan. Saya setuju. Gimana? Kata-kata terakhir tadi saya setuju. Gak apa-apa Pak, namanya anak Pak. Sudah kurang khusyuk gak apa-apa. Pahala membawa anak ke masjid luar biasa Pak. Membiasakan dia ibadah gitu Pak. Bisa mengikhlaskan kurang khusyuk gak apa-apa. Artinya dari kata-kata yang jadi yang terakhir. Iya. Diharapkan melibatkan orang tua untuk tetap menjaga anak-anak supaya yang lain bisa khusyuk. Kalau sampai masih tetap bisa khusyuk, bagus Pak. Tapi tidak mustahil Bapak merasa kurang khusyuk.
Tidak mustahil, Pak. Kapan sampai sholat kayak Abu Bakar? Bok masuk rame tetap. Oh no, di demo apapun tetap. Bayangkan Rasul datang, Pak, dipapa oleh 2 orang. Jamaah itu subhanallah, subhanallah, mengingatkan Abu Bakar, gitu loh, Pak. Tapi Abu Bakar merasa nggak kerungu, Pak. Muka-muka kayak Abu Bakar sampai nanti. Nah, karena makin mendekat, radius konsentrasi kan menjaring. Rasul sudah mundur Abu Bakar, Pak, gitu loh. Hadisnya begitu, Pak. Rasul tetap memberi isyarat jangan mundur, tetap di tempat. Tetap Abu Bakar mundur. Akhirnya Rasul bertindak jadi imam, nanti Abu Bakar menjadi mubaliknya, gitu, Pak. Wah, nek sampean sholat ngono sampean kaploki kabeh wong-wong lagi. Begitu, Pak. Mudah-mudahan walaupun nanti anak sampean pencolotan gitu, masih bisa paling banter mengganggu kehusuan bagi yang tidak bisa khusyuk, gitu loh. Gak bisa digeneralisir, Pak. Sampai insya Allah bisa. Ayo pencolotono menang. Hukum itu begitu, Pak. Kasuistik seperti itu. Ini ada yang merasa nggak khusyuk. Bersyukurlah anak-anak masih ke masjid. Alhamdulillah. Oh, beda dengan teman saya, masuk anak-anak teriak-teriak tetap mandu-mandu sampai mengeluarkan air liur, ngantuk nambah. Itu masih ngantuk itu. Itu kira-kira mudah-mudahan ada gunanya. Jadi saya dengar mulai dari awal tadi itu hanya pemikiran, tidak ada hadisnya sama sekali. Sementara hadisnya berhadapan dengan pemikiran. Hentikan pemikiran demi tuntunan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.